berdiskusi lewat Google WhatsApp ya, dan juga sedikit berkenalan juga di sana. Nah, untuk hari ini kita akan perkenal dulu karena tak kenal maka kenalan ya, teman-teman. Jadi nanti dimulai dari ibu dulu, kemudian nanti ke Mbak Ana kemarin ya, terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Aura Nadia Zahro. Bisa dipanggil Nadia, terserah nanti kalian senyamannya mau panggil Kak Nadia boleh, Mbak Nadia boleh, biar kita juga makin akrab. Nah, kalau Mbak Ana, perkenalkan nama saya Ana, teman-teman bisa panggil saya Ana aja. Mbak Ana kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa, Mbak? Kuliah sama organisasi aja sih. Organisasi di kampus. Iya, cuma satu aja. Oke. Kalau Mbak, perkenalkan nama saya Adinda Meros, biasa dipanggil Adinda. Kesibukan saya sama kayak Mbak Ana, jadi saya sibuk kuliah sama organisasi kampus. Oke, Mbak Dinda juga sibuk di perkuliahan dan organisasi kampus juga ya, Mbak. Oke, lanjut. Baik, kalau semuanya perkenalkan nama saya Udina Fitriati, teman-teman dan Bu Nadia bisa langsung Mbak Dira kesibukannya sama organisasi dan mahasiswa. Oke. Masnya? Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Awang Muhammad Ramadhani. Teman-teman bisa panggil saya Awang. Oke, Mas Awang kesibukannya gimana? Hampir sama kayaknya, kita semua organisasi Ibu. Oh, berarti semua tergabung di organisasi ya? Kalau di Mbak Ana ini organisasi apa? Seni. Kalau Mbak Dinda? Sama seni. Kalau Mbak Dira? Seni juga. Oh, ini berarti ini satu organisasi apa ada yang beda-beda? Oh, beda-beda. Kalau Mas Awang? Saya bukan seni Ibu, saya lebih ke Pengabdian. Oke, keren teman-teman semuanya. Oke, sebelum itu karena kita ini juga baru mengenal ya satu sama lain, jadi di konseling kali ini apakah teman-teman udah pernah konseling sebelumnya? Konseling individu sudah pernah, kelompok belum pernah. Oke, baik. Gini, nanti saya mau jelasin sedikit dulu nih. Kalau konseling yang bakalan kita pakai hari ini itu adalah konseling CBT, di mana nanti kita akan sama-sama mengulik pikiran, karena percaya bahwa pikiran ini berpengaruh di emosi kita, terus di perilaku kita gitu. Jika pikiran kita negatif, maka perilaku dan emosi yang kita timbulkan juga negatif gitu, teman-teman. Nah, konseling sendiri itu nanti ibu sebagai konselor, terus teman-teman ini nanti konseli, dan teman-teman akan mengutarakan pendapatnya dengan terbuka, tidak perlu takut, tidak perlu overthinking juga, karena di sini Ibu harap kalian semua bisa memegang asas kerahasiaan, di mana cerita-cerita, obrolan, diskusi yang kita ungkapkan di sini, saya harap bisa dijaga sama teman-teman semua, karena juga masing-masing dari kita juga saya harap bisa saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Ada asas kesukarelaan juga untuk kita saling mengungkapkan pendapat dan berempati satu sama lain. Ibu harap kalian semua juga bisa bekerja sama di konseling kali ini. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat tadi ada nggak pertanyaan tentang konseling nanti biar proses konselingnya berjalan lancar? Waktunya berapa lama ya, misalnya mau ada kelas nanti? Oke, untuk waktunya dari teman-teman setelah ini ada kesibukan lain atau gimana? Kelas, ada kelas. Oke, karena ini udah, oh ya, pagi menuju siang ya, ada yang belum sarapan mungkin ya. Oke, baik. Mungkin untuk waktunya kita bisa sepakati di 20 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, baik, kita sepakati waktu untuk konseling ke depan selama 20 menit. Teman-teman udah nyaman duduknya semua? Sudah. Oke. Udah siap nih buat masuk ke sesi konselingnya? Sudah. Jadi Ibu mau mengingatkan sebelum kita nanti bercerita-cerita, nanti teman-teman masing-masing mengutarakan pendapatnya, garis besar permasalahannya, ya, garis besar permasalahan kalian. Nanti kita pilih nih masalah siapa yang paling urgent, yang paling penting, ataupun yang ingin kita bahas di sesi konseling kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ana. Silakan mengungkapkan apa yang ingin Mbak Ana ungkapkan.
saya akhir-akhir ini merasa takut atas penilaian orang lain tersebut. Jadi saya mikirnya saya harus bisa semua supaya saya bisa menutupi ekspektasi orang-orang itu, dan itu membuat saya menjadi seorang yang cenderung dominan. Oke, Mbak Ana mempunyai keinginan untuk selalu terlihat bisa semua karena menurut Mbak Ana pendapat orang lain itu penting ya untuk diri Mbak Ana. Untuk Mbak Dinda gimana? Saya ingin sih kalau saya sekarang saya merasa sendiri karena saya merasa mau ngasih untungnya kepala teman juga. Mbak Dinda dalam artian bisa dikatakan kesepian juga karena Mbak Dinda juga membutuhkan seorang teman ya. Oke, baik Mbak Dinda. Kalau Mbak Dira? Kalau saya salah satu sebut pantas aja diorganisasi karena bukan tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus Mbak Dira kerjakan di organisasi ya. Oke, baik. Kalau Mas Awa? Ini saya ini kepikiran untuk berpindah jurusan itu sih. Karena salah jurusan atau kurang cocok gitu? Kurang cocok aja sih. Oke, baik Mas Awang. Berencana untuk pindah jurusan karena kurang cocok sama jurusannya ya. Oke, dari pertemuan teman-teman tadi cukup menarik sekali. Dari teman-teman sendiri, hari ini kita mau mendiskusikan permasalahan yang mana? Oke, Mbak Ana. Kalau untuk Mbak Ana sendiri gimana? Bersedia atau nggak masalahnya bakal dibahas hari ini? Iya, Bu. Oke, Mbak Ana. Teman-teman juga jangan lupa ya, nanti kita akan fokusnya ke pikiran ya, karena nanti pikiran juga berpengaruh ke emosinya Mbak Ana, terus ke perilakunya Mbak Ana, dan nanti dari permasalahannya Mbak Ana sendiri, teman-teman juga bisa belajar yang baru juga. Dari Mbak Ana silakan mengutarakan apa yang ingin Mbak Ana ungkapkan nih. Ya Bu, jadi saya kok banget minggu-minggu ini tuh capek banget karena ya banyak tugas, banyak hal yang harus saya selesaikan itu. Sebenarnya saya bisa kayak istirahat dulu terus minta tolong ke sekitar saya, cuma saya tuh takut kalau saya nggak membantu sama sekali, saya nggak ikut turun untuk menyelesaikan semua itu, saya takut pikiran orang-orang itu bakal kayak ekspektasinya salah gitu loh saya. Jadi saya takut kalau ini tidak bisa diambilin gitu. Jadi saya punya pikiran kalau saya harus bisa semuanya, saya harus bisa berdiri saya sendiri, terus membantu semua hal yang saya bisa supaya saya bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi orang-orang itu. Mbak Ana, saya mengerti kondisi dari Mbak Ana ini, di mana Mbak Ana merasa harus bisa melakukan semua hal agar orang lain tidak berekspektasi yang salah terhadap Mbak Ana, dan itu mengganggu Mbak Ana ya, karena Mbak Ana akhirnya harus bisa berdiri di kaki sendiri untuk memenuhi ekspektasi orang-orang seperti itu. Nah, ekspektasi orang-orang yang seperti apa Mbak yang Mbak Ana harapkan? Aku boleh bilang? Iya, tadi Mbak Ana mengatakan kalau Mbak Ana harus memenuhi ekspektasi orang-orang. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin ekspektasi seperti apa yang Mbak Ana harapkan dari orang-orang? Jadi mau cerita dulu ya Bu. Ya. Dari kecil tuh orang-orang sekitar saya itu tahunya saya tuh pinter di akademi gitu kan. Jadi saya kayak dari kecil emang saya menerapkan diri saya supaya saya bisa unggul di akademi itu sampai besar. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin kan, sampai akhirnya itu pas di MBP itu saya gak keterima, dan reaksi orang-orang di sekitar saya itu kayak katanya pinter kayak gitu. Jadi kayak dari situ kayak saya mulai mikirin, oh ternyata ekspektasi orang-orang saya itu bikinnya saya tuh bisa melakukan semuanya sendirian gitu. Kayak saya bisa berhasil terus gitu. Dan itu ekspektasi orang yang sekarang mulai saya pikirkan.
kalau mereka nggak bisa nggak bisa gitu, jadi saya harus bisa semuanya, termasuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang harusnya nggak saya lakukan gitu. Oke, Mbak Ana. Saya sangat mengerti nih perasaannya Mbak Ana, perasaan lelahnya Mbak Ana, di mana Mbak Ana harus memenuhi ekspektasi itu yang dari awal emang sudah ditanamkan di orang-orang sekeliling Mbak Ana ya, yang membuat Mbak Ana sendiri ngerasa Mbak Ana harus bisa memenuhi ekspektasi itu agar tidak dipandang buruk lagi oleh orang-orang sekitar. Baik dari teman-teman semuanya, dari ceritanya Mbak Ana tadi mungkin ada tanggapan ataupun ada feedback, pertanyaan juga boleh, silakan. Mungkin bisa dimulai dari Mas Awang. Pemikiran seperti itu tuh apakah terus berlanjut sampai sekarang ini? Iya sih, kadang tuh munculnya kayak kebetulan saya dari keluarga yang aman gitu, kayak Cemara gitu kan. Ya kan Cemara. Saya sebenarnya kalau mereka ngomong apapun tuh saya nggak pernah kepikiran yang buru-buru gitu. Nah ketika saya ada sebuah tanggung jawab besar, terus saya kayak cerita atau mungkin saya bilang kalau di kos itu saya gini gitu kan, terus tanggapan orang tua saya tuh kayak bisa kamu bisa kok dari kecil kayak gitu. Kalau pas diomongin kayak gitu, menurut saya itu motivasi buat saya ya. Tapi kadang kalau saya pas ngejalanin itu saya kayak ya capek, kayak oh ternyata aku harus bisa apa sendirian gitu loh, kayak ternyata walaupun orang-orang di sekitar saya care, tapi nggak ada ruang buat saya itu jadi manja gitu, kayak jadi minta tolong kayak itu nggak ada gitu. Oke Mbak Ana, mungkin Mbak Ana bisa relax dulu, bisa tarik nafas. Oke, dapat dipahami juga teman-teman ya, mungkin dari pikiran Mbak Ana yang harus bisa memenuhi ekspektasi orang lain, harus bisa semua, jadinya Mbak Ana walaupun capek juga harus bisa semuanya sendiri karena tuntutan dari orang-orang sekitarnya. Oke, dari teman-teman yang lain, Mbak Dira mungkin bisa pertanyaan, boleh Mbak Dira, silakan. Aku mau bertanya ke Mbak Ana, apakah ada pemicu dari pikiran-pikirannya Mbak Ana ini, kayak mungkin ketika di organisasi ini, apakah ada pemicu yang membuat Mbak Ana ini berpikiran bahwa saya harus bisa seperti itu, karena kalau tidak bisa ya nanti saya diomongin orang lain. Kalau di organisasi atau kayak tanggung jawab di kuliahan gitu, kayak pikiran itu muncul ketika saya diberikan tanggung jawab, saya sudah menjalani dan ternyata memang pekerjaan saya itu nggak maksimal gitu, dan itu kan pasti dibahas kan. Nah itu saya langsung berpikir kayak saya sudah semaksimal mungkin aja masih dibahas, apalagi kalau saya nggak membantu sama sekali gitu. Jadi saya harus dan saya wajib untuk bisa ngelakuinnya sendirian gitu. Nah kalau di lingkungan pertemanan saya, teman-teman saya itu kalau minta tolong ke saya itu saya suka kayak mengarahkan gitu loh. Nah ketika mereka nggak terbantu itu saya berpikiran seperti itu, jadi saya harus membantu mereka, saya harus ikut menyelesaikan apa yang mereka rasakan. Sudah Mbak Dira, untuk dari Mbak Dinda silakan. Sebelumnya kalau sebelumnya Mbak Ana berkeluarga, anak tunggal, anak pertama. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Apakah kalau saya bilang Mbak Ana berpikiran harus bisa semuanya karena pengaruh
keluarga Mbak Ana. Seperti itu akhirnya merambah ke pertemanan, ke perkuliahan. Kalau saya bilang ini benar apa enggak? Saya juga bingung ya, karena kalau menurut saya di keluarga itu saya fine aja. Saya dididiknya tuh ya nggak terlalu tegas, nggak terlalu dibiarkan gitu. Jadi saya adalah tipe anak yang menurut ke orang tua saya, tapi saya dibebaskan gitu. Jadi kalau ada satu dua hal yang menurut saya nggak cocok di keluarga itu, saya langsung bilang. Mereka itu memberikan kepercayaan kepada saya gitu, entah untuk urusan pertemanan atau hidup sendiri, itu mereka percaya banget sama saya gitu. Saya pasti bisa melakukan ini semua sendiri, dan itu berdampak ke cara saya mendidik teman-teman saya. Teman saya dari saya kecil enak-enak aja gitu. Oke, sudah Mbak Dinda. Teman-teman semua tadi Mbak Ana juga mengatakan kalau misalnya di keluarga Mbak Ana baik-baik saja, teman-teman. Jadi Mbak Ana juga mengatakan kalau misalnya di keluarga Mbak Ana juga diberi dengan baik, dan walaupun kepercayaan untuk Mbak Ana bisa menyelesaikan semuanya sendiri itu juga dari keluarga. Dari keluarga sendiri, apakah itu berpengaruh nih dari cara berpikir Mbak Ana akhirnya? Mbak Ibu, karena kadang perkataan orang tua saya yang kayak kamu pasti bisa itu buat motivasi keseharian. Kalau kayak di organisasi di kuliah itu yang sedikit di situ, karena saya menganggap kalau tanggung jawab itu harus saya selesaikan dengan bisa, karena orang lain di sekitar saya itu udah menganggap saya bisa. Jadi Mbak Ana, dari teman-teman, dari ceritanya Mbak Ana tadi ada yang bertanyakan? Silakan Mas Awang. Berarti lingkungannya itu terfikirkan lagi ketika ekspektasi lingkungan itu terfikirkan lagi ketika organisasi dan kuliah ya. Pernahkah Mbak Ana kalau misalkan di organisasi itu tidak sesuai ekspektasi dan Mbak Ana fine-fine aja sebenarnya kalau misalkan? Pernah juga sih, karena ya namanya organisasi kita kan pakai banyak orang gitu kan, maksudnya Visi. pendapat gitu kan. Nah, ketika pendapat saya ternyata salah dan ada pendapat lain yang bisa memperbaiki itu, saya juga kayak ternyata nggak apa-apa sih, saya nggak bisa kasih solusi gitu. Ternyata teman-teman sekitar saya juga nggak punya masalah gitu. Dari Mbak Dinda tadi. Gimana sendiri karena ya sebenarnya kalau bisa di perkuliahan, di organisasi ada tuntutan yang mana itu harus bisa, tapi ada kalanya banyak kayak enggak kok sebenarnya itu saya nggak harus bisa kayak gitu, ada yang Sudah. Dari ceritanya Mbak Ana tadi, Mbak Ana mengatakan kalau Mbak Ana ini hanya saat pikiran itu muncul saat berada di organisasi atau di sebuah tanggung jawab yang emang harus Mbak Ana sampaikan dengan baik. Nah, pikiran itu terus muncul nggak Mbak di organisasi seperti pertemanan ataupun saat sama teman-teman terdekatnya Mbak Ana muncul pikiran seperti itu lagi nggak? Kadang sih nggak muncul ya Bu, karena ada suatu waktu kalau saya itu jadi anak kecil di organisasi saya maunya jadi anak kecil, saya diperhatiin, terus apa yang saya nggak bisa itu dibantu mereka, itu nggak muncul pikiran seperti itu. Mbak Ana, dari pikiran Mbak Ana yang tadi mengatakan kalau saya harus bisa, saya harus melakukannya dengan baik, itu di sebuah tanggung jawab atau di sebuah organisasi yang membuat Mbak Ana harus bisa dengan baik, respon emosinya Mbak Ana itu yang muncul itu apa Mbak? Mungkin sedih, kecewa atau gimana? Emosi itu sedih ketika saya nggak bisa memaksimalkan kerja itu, dan kayak menggebu-gebu di luar kayak saya harus bisa gitu. Jadi ketika Mbak Ana diberikan tanggung jawab berada di organisasi,
pikiran seperti saya harus bisa, itu membuat Mbak Ana merasa menggebu-gebu, sedih juga kalau misalnya itu tidak sesuai dengan yang Mbak Ana harapkan. Oke, perilaku yang Mbak Ana yang muncul dari Mbak Ana itu apa ketika Mbak Ana berpikir seperti itu? Saya perilakunya ya saya menyelesaikan semua hal yang harusnya saya bisa minta tolong ke misalnya anak cowok kayak pekerjaannya anak cowok pertukaran gitu ya, jadi saya itu bisa minta tolong ke teman-teman cowok saya, terus saya masalah di motor saya itu saya ngapain sendiri gitu, kayak saya capek juga gitu. Nah kalau misal saya merasa itu gagal, saya itu jadinya sedih dan mungkin untuk diem aja dulu, nggak mau diri, cuma kayak saya jadi diem sedikit, padahal teman-teman saya lagi berisi ketawa-ketawa, itu saya cuma diem kayak orang baru gitu. Oke, baik. Ketika Mbak Ana merasa tidak bisa sesuai nih sama pikirannya Mbak Ana, yang Mbak Ana pikirkan di dirinya Mbak Ana, aturan yang Mbak Ana terapkan di sebuah tanggung jawab, akhirnya Mbak Ana lebih baik diam karena Mbak Ana juga sedih kalau misalnya Mbak Ana tidak menyelesaikan tugas dengan baik ya. Oke, dari ceritanya Mbak Ana bisa Ibu simpulkan kalau misalnya Mbak Ana ini masuk di intermediate belief. Apa sih teman-teman intermediate belief? Intermediate belief itu dimana seseorang punya aturan, asumsi di dalam pikirannya sendiri. Mbak Ana berasumsi kalau saya harus bisa semuanya karena Mbak Ana takut nih sama ekspektasi orang-orang yang buruk terhadap Mbak Ana. Hal itu membuat Mbak Ana sedih, menggebu-gebu juga terhadap apa yang ingin Mbak Ana capai di sebuah tanggung jawab itu, dan akhirnya Mbak Ana melakukan semuanya sendirian. Menerima bantuan itu juga sungkan dari teman-teman karena Mbak Ana sudah menetapkan bahwa Mbak Ana harus bisa sendiri. Kenapa intermediate teman-teman? Karena di situasi yang berbeda seperti di keluarga atau di pertemanan, Mbak Ana masih berpikir kalau Mbak Ana masih butuh bantuan mereka, Mbak Ana masih minta bantuan dari teman-teman. Dari teman-teman, apakah ada refleksi dari diskusi kita pada siang hari ini? Mungkin sedikit apa belajar yang mendapatkan di diskusi kali ini? Mungkin saya sebut dari ini, dari ceritanya Mbak Ana ini kayak kan Mbak Ana harus bisa sendiri, karena kan kita manusia harus hidup sosialisasi ya, dan banyak teman-teman di sekitar juga, jadi kalau misalnya pun minta tolong ke mereka pun tidak jadi masalah, tidak, manusia ini ada kekurangan yang unik. Baik, cukup baik sekali refleksi dari Mbak Dira dan teman-teman. Apakah ada refleksi? Tidak sih, apa sama juga seperti Mbak Dira yang mendapatkan dari sesi konseling kali ini. Saya sangat bangga dan apresiasi sekali dari teman-teman sudah bisa mengungkapkan pendapat, sudah saling berempati, sudah mau mendengarkan ceritanya Mbak Ana dan bisa saling menghargai pendapat satu sama lain juga. Saya sangat berterima kasih dan kita akan jadwalkan sesi konseling berikutnya di WhatsApp ya teman-teman. Nanti kita akan sama-sama membahas permasalahannya Mbak Ana lebih dalam, entah itu terkait teknik untuk menemukan solusi bersama-sama juga. Sekian yang bisa saya sampaikan dan diskusi kali ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.